Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam video kali ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kelompok kami untuk memaparkan materi yang akan dibawakan oleh para pemateri. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Andi Salsabila, Ahmad Bintang, Susilia, Hikmah Priska Damir, Suharti, dan saya sendiri, Salsabila Rahmi. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, kekhasan atom karbon, yang kedua jenis-jenis atom karbon, yang ketiga alkana, alkena, dan alkuna, yang keempat isomer, yang kelima reaksi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Ini saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Nah, karbon adalah unsur golongan 4A yang memiliki nomor atom 6. Pada tabel periodik, unsur karbon dilambangkan dengan huruf C dan tergolong sebagai unsur non-logam. Next. Kekhasan atom karbon. 1. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi, yaitu berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron di kulit terluarnya. Nah, keberadaan elektron valensi ini yang berperan penting untuk membentuk ikatan kimia. Setiap atom mampu membentuk kestabilan, termasuk juga atom karbon. Untuk mencapai kestabilan, atom ini membutuhkan 4 elektron lain dengan cara membentuk ikatan kovalen. Hanya atom karbonlah yang mampu membentuk ikatan kovalen 4 buah untuk mencapai keadaan oktet. 2. Jari-jari atom karbon relatif kecil. Jika dilihat dari tabel periodik unsur, atom karbon berada di periode 2. Artinya, atom karbon hanya memiliki 2 kulit terluar. Dengan demikian, jari-jari atomnya juga pasti kecil. Besar kecilnya jari-jari atom berpengaruh pada kuat tidaknya ikatan yang terbentuk. Mengingat jari-jari atom karbon relatif kecil, ikatan kovalen yang terbentuk akan relatif kuat. Dan yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Kehadiran 4 elektron valensi di atom karbon nampaknya membawa sejuta manfaat bagi umat. Bagaimana tidak, dengan adanya 4 elektron valensi ini, atom karbon mampu membentuk ikatan kovalen dengan rantai karbon yang sangat panjang, baik ikatan kovalen tunggal rangkap 2 bahkan rangkap 3. Tidak hanya itu, karbon juga bisa membentuk rantai siklik atau melingkar. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis atom karbon. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, jenis atom karbon dikelompokkan menjadi 4, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Istilah ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tertentu. Nah, untuk yang pertama itu ada atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain saja. Nah, dapat dilihat dari contoh, senyawa tersebut terdiri dari 6 buah atom karbon. Atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain ada 4 buah. Untuk yang kedua itu ada atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom-atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangga atau 2 atom karbon di sebelahnya. Nah, dapat dilihat di contoh, atom karbon yang ditandai pada senyawa tersebut merupakan atom karbon sekunder karena diapit oleh 2 atom karbon yang lain. Next. Nah, selanjutnya itu ada atom karbon tersier.
Atom karbon tersier adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon di sebelahnya atau tetangganya. Nah, dilihat di contoh, atom tersebut merupakan atom tersier karena mengikat 3 atom karbon lain. Nah, dan yang terakhir itu ada atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lainnya. Dapat dilihat dari contoh, atom karbon kuartener diapit oleh 4 atom karbon lain. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Nah, tadi materi yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan materi ketiga. Adalah yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, senyawa hidrokarbon seperti namanya, hidro dan karbon berarti merupakan senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Senyawa hidrokarbon memiliki rumus CXHY dengan X dan Y tergantung dari golongan hidrokarbon itu sendiri. Nah, kita menuju pada alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan kovalen tunggal tanpa adanya ikatan rangkap. Ikatan kovalen tunggal membuat alkana menjadi hidrokarbon yang jenuh karena setiap atom karbonnya terhubung ke 4 atom lainnya. Rumus alkana yaitu CnH2 dikali N ditambah 2. Nah, bisa dilihat contoh senyawa alkana pada tabel. Nah, jika jumlah atom C1, maka rumus senyawanya adalah CH4. Strukturnya bisa dilihat pada tabel dan nama senyawanya adalah metana. Begitu selanjutnya, nama senyawa alkana sesuai dengan banyaknya jumlah atom C-nya, bisa dilihat pada tabel. Next. Nah, kita menuju ke alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki setidaknya 1 ikatan rangkap karbon. Ikatan rangkap tersebut membuat alkena menjadi senyawa yang lebih reaktif dibandingkan alkana. Rumus alkena yaitu CnH2 dikali N. Next. Nah, contoh senyawa alkena bisa dilihat pada tabel, sama saja tadi pada contoh pada alkana, di mana untuk nama senyawanya hanya diganti dengan metena. Contoh senyawa alkena juga ini bergantung pada jumlah atom C-nya. Jika jumlah atom C-nya 1, maka rumus CH2 nama senyawanya adalah metena. Begitupun selanjutnya. Next. Nah, alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 3 karbon. Adanya ikatan rangkap membuat senyawa alkuna lebih reaktif daripada senyawa alkena. Yang alkuna yaitu 2 Nah, contoh senyawa alkuna yaitu berdasarkan jumlah atom C-nya juga. Jika jumlah atom C-nya 1, maka rumusnya adalah CH. Strukturnya dapat dilihat pada tabel dan nama senyawanya adalah 1 metuna. Nah, begitupun seterusnya. Jika jumlah atom C-nya 2, maka rumus senyawanya adalah C2H2. Strukturnya bisa dilihat pada tabel dan nama senyawanya adalah etuna. Nama senyawa selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Mungkin itu materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi alkana, alkena, alkuna. Saya berikan waktu kepada pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya adalah isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya itu berbeda. Isomer ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu isomer struktur, dan yang kedua adalah isomer ruang. Next. Isomer struktur adalah isomer yang terjadi akibat adanya perbedaan struktur antara atom
maupun gugus fungsi dalam suatu molekul. Next. Nah, isomer struktur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya isomer rantai. Jadi, isomer rantai adalah isomer yang zat-zatnya itu segolongan, tetapi mempunyai rantai karbon yang berbeda. Di sini saya mengambil contoh yaitu butana dan 2-metil-propana, di mana dapat kita lihat bahwa pada butana dan 2-metil-propana ini sama-sama memiliki rumus molekul yaitu C4H10, namun rumus strukturnya berbeda. Selanjutnya yaitu ada isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer zat-zat yang segolongan, tetapi letak gugus fungsinya itu berbeda. Contohnya yaitu seperti 1 butena dan 2 butena, di mana pada 1 butena, rangkap 2-nya itu terdapat pada atom C pertama, sedangkan pada 2 butena, rangkap 2-nya itu terletak pada atom C yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu isomer fungsi. Jadi isomer fungsi adalah isomer zat-zat yang tidak segolongan tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Di sini contohnya yaitu aldehid dan keton, di mana pada aldehid yaitu propanal, sedangkan pada keton yaitu dimetil keton. Selanjutnya yaitu isomer ruang. Isomer ruang adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul serta struktur yang sama. Isomer ruang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu isomer geometrik, adalah isomer yang dimiliki oleh senyawa yang mempunyai rangkap 2, atau biasa kita sebut dengan alkena. Atom-atom yang berikatan rangkap itu tidak dapat diputar satu terhadap yang lainnya. Nah, untuk isomer geometrik ini apabila unsurnya itu saling searah itu disebut dengan cis, sedangkan saat berseberangan itu disebut dengan trans. Kemudian yang kedua yaitu isomer optik. Isomer optik itu adalah isomer yang hanya dimiliki oleh senyawa yang mempunyai atom C yang simetris atau atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Contohnya di sini yaitu 2-butanol, di mana pada 2-butanol ini atom C itu mengikat 4 atom yang berbeda yaitu atom CH3, atom H, atom C2H5, dan atom OH. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemateri yang keempat. Saya memberikan waktu kepada pemateri yang terakhir untuk memaparkan materinya. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas reaksi hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa hidrokarbon atau CXHJ dapat mengalami beberapa jenis reaksi, diantaranya reaksi pembakaran, reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, atau reaksi perengkahan atau cracking, reaksi polimerisasi, dan sebagainya. Reaksi alkana, alkena, dan alkuna dapat memiliki jenis reaksi yang sama tetapi dapat juga mengalami reaksi yang berbeda karena adanya perbedaan gugus fungsi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas reaksi-reaksi dari alkuna. Alkana adalah senyawa nonpolar, makanya alkana sukar bereaksi dengan zat lain bersifat parafin dikarenakan alkana bersifat jenuh, di mana semua ikatan itu berikatan rangkap satu, dalam rantainya berikatan kovalen tunggal. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran alkana, yaitu reaksi pembakaran alkana ini akan melibatkan oksigen.
Yang pertama, reaksi pembakaran sempurna. Di sini reaksi pembakaran sempurna karena menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O. Di sini contohnya itu adalah C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Dan kemudian ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas CO atau karbon monoksida atau C atau karbon dan H2O. Contohnya itu 2C4H10 ditambah 9O2 menghasilkan 8CO ditambah 10H2O dan 2C4H10 ditambah 5O2 menghasilkan 8C. Kemudian reaksi substitusi alkana. Reaksi substitusi alkana adalah reaksi pergantian atom H pada alkana yang digantikan oleh atom lain dalam suatu mekanisme reaksi. Reaksi tersebut memiliki contoh seperti berikut, di mana reaksi gas CH4 ditambah gas klorin atau Cl2. Reaksi ini dapat terjadi apabila ada sinar matahari atau UV sebagai katalisnya, di mana setiap atom H dalam CH4 akan tersubstitusi oleh atom Cl karena CH4 memiliki 4 atom H. Kemudian maka reaksi substitusi dapat berlanjut sampai 4 tahap sampai atom H tersubstitusi semua oleh atom Cl. Kemudian ada reaksi perengkahan alkana atau cracking, adalah reaksi pemecahan atau pemutusan ikatan rantai alkana yang menjadi rantai lebih pendek atau ikatan tak jenuh atau gas hidrogen atau H2. Reaksi perengkahan dibagi menjadi reaksi perengkahan termal yang merupakan reaksi ini merupakan reaksi perengkahan alkana rantai pendek dengan pemanasan tanpa udara pada suhu tinggi. Contohnya adalah CH3 ikatan rangkap 1 CH2 menghasilkan CH2 ikatan rangkap 2 CH2 tambah H2 etana setelah mengalami perengkahan menjadi etena dan gas hidrogen. Kemudian ada reaksi perengkahan katalitik, yaitu adalah reaksi perengkahan alkana rantai panjang dengan pemanasan tanpa udara pada suhu tinggi dengan bantuan katalis. Contohnya adalah C20H42 menghasilkan C10H22 ditambah C10H20. Ini merupakan eikosana setelah mengalami perengkahan menjadi dekana dan dekena. Reaksi cracking boleh disebut reaksi eliminasi karena mengubah ikatan jenuh atau ikatan kovalen tunggal menjadi ikatan tak jenuh atau ikatan kovalen rangkap. Kemudian reaksi hidrokarbon alkena. Senyawa alkena memiliki gugus fungsi yaitu berikatan rangkap 2 sehingga mudah mengalami reaksi kimia dibanding alkana. Berikut reaksi yang terdapat pada alkena. Yang pertama itu reaksi oksidasi alkena. Di sini reaksinya itu CH2 berikatan rangkap 2 CH2 ditambah 6O menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 H2O. Di sini reaksi oksidasi alkena karena merupakan bantuan oksidator, contohnya KMnO4 atau K2CR2O7 dalam suasana asam atau basah. Kemudian ada reaksi pembakaran alkena yaitu seperti tadi menghasilkan gas CO2 dan H2O seperti pada reaksi alkana. Nah, reaksinya itu yaitu C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 H2O. Kemudian reaksi adisi alkena merupakan reaksi pemecahan ikatan tak jenuh yang ditandai dengan masuknya atom atau gugus atom. Contohnya adapun reaksi pembagiannya itu reaksi adisi hidrogenisasi yang dimana akan menghasilkan alkana, reaksi etena dengan H2, contohnya CH2 rangkap 2 CH2 tambah H2 menghasilkan CH3 rangkap 1 CH3 atau etana. Reaksi adisi halogenisasi atau X2 di mana akan menghasilkan alkil halida di mana X adalah fosfor, klorida, bromium dan I, yaitu contohnya di sini 1,2 di bromo etana. Kemudian reaksi adisi H2O.
Di sini alkena dapat mengalami reaksi adisi hidrogen halida atau HX karena menurut aturan Markovnikov, di mana di dalam reaksi adisi hidrogen halida dengan alkena, atom halogen dalam hidrogen halida akan terikat pada atom C yang memiliki ikatan rangkap yang mempunyai jumlah H yang lebih sedikit. Contohnya itu adalah etanol, seperti reaksi pada berikut. Kemudian ada reaksi polimerisasi alkena, yaitu reaksi pembentukan rantai panjang makromolekul dari monomer ke monomer atau molekul sederhana yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Alkena dapat membentuk polimerisasi adisi menghasilkan polyalkena. Contohnya itu polimerisasi etena menjadi polyetena. Berikut adalah reaksinya. Kemudian yang terakhir adalah reaksi hidrokarbon alkuna. Yang pertama, senyawa alkuna ini memiliki gugus fungsi, yaitu berikatan rangkap 3, kemudian sehingga memiliki reaksi kimia yang mirip dengan alkena. Kemudian pembagian reaksinya itu adalah pertama reaksi pembakaran alkuna, seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu pada alkana dan alkena reaksi pembakaran sempurna ini akan menghasilkan gas CO2. Yaitu contohnya adalah reaksi pembakaran C2H2, di mana 2C2 tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Kemudian reaksi adisi alkuna merupakan mengalami 2 kali reaksi adisi dikarenakan memiliki gugus fungsi ikatan rangkap 3 atau UNA yang akan berubah menjadi ikatan rangkap 2 atau ENA. Kemudian gugus fungsi menjadi ENA akan berubah menjadi ANA atau ikatan rangkap 1. Di sini yang pertama reaksi adisi hidrogenisasi atau H2, yang dimana akan menghasilkan alkena. H2 hidrogen akan menghasilkan alkena, yaitu contohnya reaksi etuna dengan H2. Berikut ini contoh reaksinya, itu etena dan etana. Kemudian ada reaksi adisi halogenisasi, di mana halogen atau X2 akan menghasilkan haloalkena karena reaksinya berlanjut akan menghasilkan haloalkana atau alkyl halida, di mana X itu adalah F, Cl, Br, dan I. Contohnya itu reaksi etuna dengan Br2 DBr2, yaitu 1,2 dibromoetena dan 1,2 tetra bromoetana. Berikut penjabaran reaksinya. Kemudian ada reaksi adisi hidrogen halida, di mana alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen halida yang menghasilkan haloalkena dengan aturan Markovnikov. Contohnya yaitu reaksi propuna dengan HBr, yaitu di mana pertama 2 bromopropena dan 2,2 dibromopropana. Ini ada ikatan rangkap 3-nya dan ini merupakan penjabaran reaksinya. Dan yang terakhir adalah reaksi adisi H2O, di mana alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan H2O menghasilkan alkenol, kemudian alkanal atau aldehid. Contohnya itu reaksi etuna dengan H2O. Contohnya itu ada penyebaran reaksinya dengan vinil alkohol, 1,1 etanadiol, dan etanal. Ini ada ikatan rangkap 3-nya, dan ini ada penyebaran reaksinya. Mungkin itu dari materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.